And is that to blame for the way you started the second half? Because it was so different. The way you came out of the blocks in the first half. Siap guncangkan Piala Dunia 2026. Pascal Struij, Miliamo Jonathans dan Victor Gyökeres resmi perkuat timnas Indonesia jelang lawan Cina era Patrick Kluivert. Oleh redaksi Merah Putih Sport 2025. Jakarta, 3 pemain yang namanya sudah lama menghiasi radar sepak bola Eropa akhirnya resmi diumumkan sebagai bagian dari kekuatan baru timnas Indonesia. Pascal Struij, Miliano Jonathans, dan Victor Gyökeres. Tak hanya menjadi kabar yang membakar semangat jutaan pecinta sepak bola tanah air, ketiga nama tersebut kini telah resmi mengantongi status warga negara Indonesia, WNI, dan siap diturunkan dalam pertandingan krusial kontra Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini diumumkan dalam konferensi pers mendadak di GBK Arena, Jakarta, yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pelatih kepala Patrick Kluivert, serta ketiga pemain bintang tersebut. Sorak-sorai pecah dari ratusan jurnalis dan undangan yang hadir, sementara media sosial meledak dalam hitungan detik. Tak sedikit yang menyebut bahwa Indonesia tengah memasuki era emasnya, dan bahwa Patrick Kluivert benar-benar akan membawa Garuda terbang tinggi ke langit dunia. Artikel ini akan mengupas secara mendalam langkah monumental ini, dampaknya bagi masa depan timnas, profil dan kekuatan masing-masing pemain, serta bagaimana ketiganya bisa jadi kunci utama lolosnya Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Babak baru timnas, dari mimpi ke realita. Ketika Patrick Kluivert pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada awal tahun 2025, sebagian publik menyambut dengan antusias, sebagian lainnya skeptis. Namun satu hal yang pasti, Kluivert datang bukan untuk bermain-main. Ia datang membawa visi besar, dengan filosofi permainan menyerang modern yang telah diasah sejak ia menangani Akademi Ajax hingga menjadi bagian dari staf kepelatihan timnas Belanda dan PSG. Dalam pernyataannya, Kluivert menegaskan bahwa ia hanya ingin membentuk tim dengan kualitas Eropa. Indonesia punya potensi, tapi kita butuh mentalitas dan kualitas pemain untuk bisa menembus Piala Dunia. Bukan hanya bermain bagus di Asia Tenggara, tegasnya kala itu. Kini, dengan kedatangan Pascal Struij, Miliano Jonathans, dan Victor Gyökeres, semua keraguan terjawab. Indonesia benar-benar telah berubah. Siapa mereka? 3 pilar kelas Eropa. 1. Pascal Struij, sang tembok dari Leeds. Bek tengah kelahiran Deurne, Belgia, dan besar di Akademi Ajax Amsterdam ini telah menjadi tulang punggung pertahanan Leeds United selama beberapa musim terakhir. Bertinggi 190 cm, kuat dalam duel udara, dan cerdas dalam membaca pergerakan lawan. Struij adalah tipikal bek modern yang bisa membangun serangan dari belakang. Meski sempat masuk radar timnas senior Belanda, Struij akhirnya memilih Indonesia karena darah keturunannya dari kakek neneknya. Dalam pernyataan emosionalnya, ia berkata, "Ini bukan hanya soal sepak bola, ini soal pulang ke rumah. Saya ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia." 2. Miliano Jonathans, kreator dari NEC Nijmegen. Nama Miliano Jonathans mencuat sebagai salah satu gelandang muda paling potensial di Eredivisie. Bermain untuk NEC Nijmegen, Jonathans dikenal karena kreativitasnya, visi bermain yang luar biasa, serta kemampuan menembak jarak jauh. Ia bisa beroperasi sebagai playmaker, gelandang serang, atau sayap kanan. Usianya baru 22 tahun, tetapi kedewasaan permainannya kerap disebut setara dengan pemain usia 28. Banyak yang menyebut ia adalah Wesley Sneijder versi Indonesia, dan kini ia akan menjadi motor serangan Garuda. 3. Victor Gyökeres, mesin gol dari Sporting CP. Inilah transfer besar paling mengejutkan dalam sejarah naturalisasi Indonesia. Victor Gyökeres, striker utama Sporting Lisbon dan salah satu top skor Liga Portugal, resmi menjadi WNI. Dengan 43 gol dalam semusim dan penampilan mematikan di Liga Eropa, Gyökeres membuat dunia sepak bola tercengang. Meski memiliki darah campuran Swedia dan Eropa Timur,
Victor ternyata memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Setelah riset panjang dan proses hukum yang cepat, ia akhirnya resmi menjadi WNI. Saya selalu tertarik dengan sejarah keluarga saya.